Selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kita mulai mentoring kita ya. Suara saya sudah cukup terdengar jelas di tempat Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya lanjut. Loud and clear. Thank you Pak Benma. Loud and clear. Di Singapura aja loud and clear, apalagi di Jakarta ya. Oke, kita mulai mentoring. Harusnya betul. IHSG terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Untuk IHSG tetap sama, gambarannya nggak beda jauh dengan pekan-pekan sebelumnya. Karena dengan kondisi terakhir hari ini kita bisa melihat garis ini memang berperan benar-benar seperti resistance ya. Kita sempat bahas pekan-pekan lalu. Kita bisa melihat dengan adanya bar merah hari ini, ditambah dia mencoba untuk menembus garisnya dan akhirnya tertekan turun gitu ya. Maka view-nya akan tetap sama seperti yang kita bahas pekan lalu. Di mana ada kemungkinan IHSG harus break trough dulu. Cuma tadinya saya menduga break trough-nya adalah yang di sini kan. Pekan lalu saya sempat mengatakan ya, bisa jadi break trough-nya di bawah 7020. Nah, ternyata 7020 ini cukup kuat sebagai trough sehingga membuka peluang trough-nya bisa jadi naik nih rekan-rekan nih. Trough-nya bisa naik ke 7081. Ya. Jadi 7081 ini berpotensi jadi trough baru dan saya rasa setelah itu baru dia break trough di sana. Nah, setelah break trough view-nya tetap sama ya seperti pekan lalu, di mana dia ada kemungkinan pertama adalah tetap mencoba untuk sideway atau resting di area ini terlebih dahulu, di mana merah ini sebagai resistance dan biru ini sebagai support. Jadi akan cenderung sideway dulu di area ini setelah break trough nantinya. Dan itu masih cukup baik ya, menandakan ada kemungkinan IHSG punya peluang untuk kembali mencoba pulih tren naiknya, ya mencoba pulih untuk uptrendnya. Ya itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah setelah break trough nanti di 7080-an bisa jadi IHSG harus mengalami drop lumayan agak dalam, tapi sedalam-dalamnya kemungkinan terburuk ya. Kelihatannya garis merah yang ini yang mendatar di 6.700-an ini berpotensi untuk menjadi support atau bumpernya jika kemungkinan kedua yang terjadi yaitu setelah break trough harus mengalami koreksi terlebih dahulu gitu ya. Dan kelihatannya kemungkinan pertama punya peluang terjadi cukup besar karena kalau kita perhatikan di watchlist saham-saham kita ini membuka peluang ada beberapa saham ya. Ada beberapa saham yang terlihat cukup menarik untuk dicoba di entry break week pertamanya nantinya. Ya, kita lihat satu persatu ke watchlist saham uptrend kita. Oke. Kita lihat ya kalau untuk Adaro sementara sih tetap sama jawabannya adalah skip dulu ya rekan-rekan. Karena kalau untuk Adaro kita bisa melihat garis trend line support yang sekarang berpotensi jadi resistance. Kalau ditarik lebih panjang dia akan terus berperan sebagai resistance gitu ya. Jadi kelihatannya lebih baik untuk Adaro sih skip terlebih dahulu gitu ya. Nah yang kedua ada Akra. Akra menarik nih rekan-rekan. Akra 3 hari terakhir sudah break trough. Kita melihat ada semacam pola cup and handle kecil. Walaupun base-nya memang nggak terlalu cakep banget gitu ya. Base-nya kurang menarik untuk jadi base. Lebih cenderung cukup tajam gitu ya pergerakan naiknya. Nah ini tapi cukup menarik untuk diperhatikan karena dia sudah break trough. Cenderung resting gitu ya, resting di atas trendline ini di 1150-an. Dia mencoba untuk membentuk base baru di sana. Mudah-mudahan peak trough-nya nanti nggak cukup lebar gitu ya, mudah-mudahan peak trough-nya cukup kecil gitu ya, sehingga break week pertama jadi cukup menarik buat diperhatikan. Ya jadi pertama ada Akra ya kan. Kalau Antam biarkan dia break trough dulu aja gitu ya, nanti break week pertamanya juga masih menarik buat diperhatikan lagi, khususnya kalau dia drop cukup dalam ke level 1670-an kembali ya. Mandiri ini juga sama, biarkan dia break trough dulu. Kalau Anda belum punya, break week pertamanya menarik untuk diperhatikan entry lagi. PNBN juga kelihatannya cukup menarik jika peak trough barunya terbentuk di area ini ya. Jika peak trough barunya mengecil di area sini, karena kalau diperhatikan belum confirm patah tren ya. Ada peluang memang, ada kemungkinan dia patah tren kalau 3 bulan sampai akhir bulan Agustus ya, kalau sampai akhir bulan Agustus awal bulan September dia nggak bisa lewatin 16 nggak bisa lewatin 1700 ya. Kalau dia nggak bisa lewatin 1700 sampai awal September mungkin patah tren ya. Tapi sampai sejauh ini masih tetap terlihat menarik calon break week pertamanya, apalagi kalau dia mengecil di area sini karena view tahun masih tetap terlihat uptrend, ciri patah tren belum begitu confirm muncul dan kelannya turun cukup dalam gitu ya. Jadi ada kemungkinan jadi S3 klasik untuk sementara PNBN-nya. Lalu BBRI sih spekulasi gitu ya. Break week pertama bisa dicoba, tapi kalau Anda mau bersabar, biarkan dia jadi seperti Bank Mandiri dulu, biarkan terimaan high-nya muncul dulu,
Setelah itu break pertama setelah terima high muncul juga bisa dilakukan. Ini notes ya, catatan untuk Anda yang berniat trading di BBRI. Nah, untuk berikutnya ada BC. BC kita hapus ya rekan-rekan dari watchlist. Kenapa kita hapus dari watchlist? Karena ciri patah trend sudah muncul, ya sudah muncul segitiga biru di sini. Kemudian kalau kita tarik garis trendline resistance juga akan membuat besar kemungkinan jika dia break dan tertahan oleh garis biru ini, gitu ya. Jadi untuk BC saya keluarkan dari watchlist nih rekan-rekan. Untuk BC kita keluarkan dari watchlist. Kemudian ada PTBA berikutnya ya. PTBA masih tetap terlihat menarik, polanya masih tetap ascending triangle. Ya, ini juga buat teman-teman yang sudah adjust ke break pertama, sudah entry ke dalam ya sudah, tinggal jaga pakai break trough gitu ya. Kalau Anda mau bersabar nunggu pakai break resistance yang OS yang di 4360 juga masih tetap bisa dilakukan. Ya, so far PTBA juga masih cukup menarik buat diperhatikan. BRMS ini kelihatannya patah tren. Ini juga saya akan hapus dari watchlist. Kita sudah sempat bahas ini cukup lama ya, di mana kemungkinan sideway di antara kedua garis mendatar ini. Kemudian KLN-nya sekarang nempel gitu ya dengan garis biru mendatar. Jadi BRMS kita keluarkan juga dari watchlist ya. Kita keluarkan dari watchlist untuk BRMS. Kemudian ada enak. Ya ini volume kayaknya nggak gitu bagus ya. Ada volume tapi nggak gitu gede-gede banget. Tapi mengingat value-nya harganya cukup besar juga oke. Cuma peak trough-nya lumayan jauh gitu ya, peak trough-nya lumayan jauh. Kalau Anda mau masuk ya Anda harus kecilkan dananya gitu ya. Energi ini sementara juga nggak dulu ya. Kalau saya sih ini ada trendline support yang berpotensi jadi resisten sementara ini. Dan harganya juga harga di bawah 500 perak cukup liar pergerakannya. IMPC ini juga masih menarik buat diperhatikan ya, tapi bersabar nunggu peak trough yang mengecil gitu ya. Calon break peak yang kedua tentunya kalau ini ya. ITNG juga cakep nih rekan-rekan. Ini kalau Anda perhatikan ya, saya tarik, misalkan saya taruh garis di sini nih rekan-rekan, garis yang terbaru ya saya taruh sini. Kita bisa melihat kondisi candle beberapa hari terakhir, 1 minggu terakhir khususnya mencoba tertahan di atas 37.000 ini kan ya. Mencoba tertahan di sana. Peak trough-nya mengecil, break pertama ini menarik buat diperhatikan. Sido, ya ini spekulasi tentunya, ya. Anda mau buang dari watchlist juga nggak apa-apa. Ya, kembalikan, sesuaikan dengan risk profile Anda, sesuaikan dengan trading plan Anda gitu ya. Tapi kalau bicara rule T3B jelas ini sudah patah tren, sebaiknya nggak disentuh gitu ya kalau bicara rule T3B karena sudah muncul segitiga biru dan lain sebagainya. Yang menarik ada akumulasi volume gitu ya, ada akumulasi volume. Tapi kalau kita bicara rule T3B ini sudah nggak sesuai dengan rule. Kemudian ada COBEX, ini juga kita buang ya dari watchlist. Segitiga biru sudah muncul, berarti ini sudah patah tren. Kita buang dulu dari watchlist. Nah, kemudian ada film, ya film akhirnya dia break trough. Cuma kondisi KLN masih cukup tinggi. Kalau saya akan skip di break pertama ini, kalau dia langsung break lagi gitu ya, karena KLN juga masih cukup tinggi. Lain cerita kalau dia sedikit terkoreksi nih rekan-rekan. Kalau dia sedikit terkoreksi sampai mungkin 2.400 gitu ya, 2.300 mungkin peak trough mengecil di area sana, break pertama bisa dicoba. MLIA, ya kalau Anda belum punya lupakan dulu ya. Jaga saja dengan break trough buat yang sudah punya. Selanjutnya MTMH. MTMH ini ya kalau mau coba iseng-iseng di break pertama boleh dicoba sih. Tapi kalau ada saham yang lain, Anda mau coba saham yang lain, bisa pertimbangkan cari saham yang lain. Ini saya nggak bohong dari watchlist karena memang belum confirm patah tren gitu ya. PNLF sama dengan PNBN ya, masih bisa dicoba. KLN masih belum menunjukkan patah tren gitu ya. Ada kemungkinan peak trough mengecil di area sini. Dan ini masih boleh dicoba calon break pertamanya. PSSI ini kelihatannya juga kita buang dulu dari watchlist nih rekan-rekan. Dia akan rawan bergerak flat di bawah 670-an ya. KLN juga nempel dengan garis biru mendatarnya. Jadi ini juga rawan patah tren.
Jadi saya buang dulu deh watchlist ya. Kita buang beberapa saham nih hari ini ya, rekan-rekan. Tapi juga ada beberapa saham yang menarik buat dijadikan calon break pertama entry gitu ya. Pegas buat yang sudah di dalam tinggal jaga pakai break draft. Kalau yang belum punya skip dulu ya. Berikutnya ada KKGI. KKGI ini biarkan dia break draft dulu ya kalau Anda belum punya. Nanti di break pertamanya bisa dipertimbangkan. RMKE ini juga secara tren chartnya menarik. Calon break pertama juga big draft nggak terlalu besar. Kalian sudah sedikit turun ya. Ini juga cukup oke. Secara grafik terlihat menarik. SMDR ini juga kelihatannya akan masuk ke fase ranging and quiet di bawah 3070 kelihatannya nih rekan-rekan. Jadi ya ini saya biarkan dulu lah di sini ya. Sementara biarkan dulu di sini. Tapi kalau dia break di sini sebaiknya skip dulu ya, rekan-rekan. Selanjutnya ada Telkom. Telkom sayangnya belum break draft. Mudah-mudahan segera break draft gitu ya. Kalau saya prefer skip dulu kalau dia langsung break pick. Tapi kalau draftnya naik, dia break draft, break pick pertamanya ini juga terlihat cukup menarik ya karena sudah terlihat membentuk cup yang cukup baik gitu ya. Ada cupnya di sini, sayangnya handle-nya terlihat cukup lebar gitu ya. Mungkin kalau dia sudah mengecil nih juga break pick pertamanya jadi menarik. Kita ada United Tractor. United Tractor ini uptrend ya sayangnya karena Pak Tony. Ya. Itu kalau Telkom ya, kalau 48, 46, 10-nya break, itu berarti apalagi kalau 47-nya break, itu berarti udah konfirmasi cup and handle-nya Pak ya, polanya ya? Saat ini sih terlihat mulai mencoba membentuk cup and handle, Pak Hendra. Cuma sayangnya dengan kondisi... Kalau besok misalnya break, Pak, 46-20 gitu, Pak. Ada... Kalau break itu kan cup and handle ya jadinya kalau ya, Pak saya akan skip Pak. Kalau saya akan skip di break pick yang kali ini. Kenapa gitu ya? Karena ini break pick yang bukan break pick pertama lagi. Ini break pick yang keempat sudah. Break pick yang keempat dengan kondisi pick draft-nya cukup jauh. Dugaan saya dia harus break draft terlebih dahulu, apalagi sudah naik cukup tinggi di sini. Belum ada break draft sama sekali gitu ya. Jadi kalau saran saya sih biarkan dia break draft dulu. Kayak saya khawatirnya dia justru break pick setelah itu koreksi. Sehingga dia perlu flatnya di area sini terlebih dahulu nih. Setelah break draft mungkin akan flat di bawah 4.600 mungkin. Tadi sore kebetulan kan saya mantau Pak. Saya lihat sih kayak sore begitu mau tutup mulai banyak masuk Pak, banyak dimakan. Betul. Kelihatannya sih begitu sih. Tapi ingat loh, banyak yang nahan di bawah di harga 4350 loh. Jadi kalau mereka nahanin di harga 4350 masuknya, maka kalau dia bisa break ke 4620 atau dia bisa ke 4675, saya yakin akan banyak yang profit taking, Pak Hendra. Iya. Paling nge-swing aja dikit ya, Pak ya. Ya, kecuali Anda mau manfaatkan momentum, setelah itu beberapa poin Anda ngerasa cukup puas, Anda keluar bisa dilakukan gitu ya. Tapi kalau buat Anda yang nggak mantau monitor, saran saya sih sebaiknya skip. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, di tanggal 18 Agustus itu banyak yang ngambil di angka 4350 pasti. Karena sempat gap down segala kan. Sempat gap down, dan mereka nangkep di sana, 2 hari berturut-turut biru, Senin, besar kemungkinan bisa jadi sedikit mengalami penguatan lagi. Dan setelah itu baru mereka lakukan aksi profit taking buat teman-teman yang ngambil di 4350 gitu loh, rekan-rekan. Ya, kita ke United Tractor kembali ya. Lanjutkan United Tractor. United Tractor ini secara pola juga cukup menarik. Cuma sayangnya saya menjumpai 2 garis ini nih rekan-rekan. Ya, 2 buah garis yang berdekatan yang besar kemungkinan setelah break pick harganya akan kembali flat di area sana. Nah, kalau saya lihat pola seperti ini, break pick pertamanya United Tractor walaupun juga sama terlihat seperti cup and handle, saya akan skip. Ya, karena khawatirnya begitu dia break pick di 32800 gitu ya, bisa jadi dia tertahan di bawah 33490 seperti itu, rekan-rekan. Ya, itu untuk United Tractor. Sorry, bukan 33490 ya, karena ini udah di atas 5000, 33500 gitu ya, tertahan di bawah 33500 kelihatannya. Oke. Seperti itu, rekan-rekan untuk watchlist ya. Saya buka sesi pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendra juga, Arko. Saya belum pernah lihat chatnya Arko.
Bisa dimasukin apa, Pak? Oh, belum nih, Pak Hendra. Ini masih cenderung flat zigzag. Kamu nggak pegang handphone. Gambar dulu aja yang sebisa kamu. Arko, ini, Pak. Iya, Arko kan ini. Sorry. Ini Arkonya ya. Luar ya, saham luar. Arkonya ini ya, Arcora Hydro ya. Arko Indonesia, Pak. Ya, ini nih. Arcora Hydro. Uptrend sih, tapi belum muncul K-line nih, Pak Hendra. Ya, dan sudah naik cukup tinggi, sudah lebih dari 6%, ya boleh sih buat ini ya, menggantikan saham-saham yang kita hapus tadi, dan siapa tahu nanti K-line-nya muncul cukup bagus kan gitu ya harapannya ya. Oke, kita masukkan dulu ke dalam watchlist. Arcora Hydro. Mana Arcora? Pak Tony, satu lagi bisa dimasukin, Pak. Apa tuh, Pak? Crab. Bentar ya. Crab kepiting, Pak. Crab kepiting. Oke, bentar. Crab. Oke, boleh. Sekedar masukkan ke watchlist ya. Toba Surimi. Siapa tahu kalau BP udah masuk belum, Pak Tony? Sebentar, saya masukin Pak, kalau BP udah masuk belum? Sebentar, Pak. Sebentar. Kalau BP udah masuk belum, Pak? Sebentar, Pak. Satu persatu ya. Toba Surimi dulu saya simpan ke watchlist. Kita mau lihat K-line-nya nanti nih, rekan-rekan, idenya. Apa, Pak? Sorry tadi. Apa? Kalau BP udah dimasukin belum, Pak? BIPI. BP ini ya. Oke. Astrindo Nusantara ya. Volumenya bagus, Pak. Oke. Saya pilih nggak dulu, Pak Hendra. Kenapa? Coba ya, rekan-rekan perhatikan ini ya. Ini kalau kita kecilkan si BP ini dari tampilan yang 8 Februari 2010-nya, ya sejak pertama kali di IPO, dengan kondisi sudah naik tinggi ini sekarang ini, dia mencoba menjumpai resistance kuat nih, 2 kali berturut-turut nih rekan-rekan. Puncaknya yang Februari 2012 sama puncaknya yang November 2012. Puncak tertingginya itu ada di April 2010, puncak tertingginya. Nah, kelihatannya saat ini sih dia 3 kali berturut-turut menyentuh 230-an ya, dan kelihatannya kalaupun Senin atau minggu depan dia kuat break peak, ya mungkin untuk term pendek sih bisa dilakukan ya, karena kan dari 180 ke 230 tuh lumayan tuh pertumbuhannya kan gitu ya Pak Hendra ya. Nah, tapi kondisinya adalah seperti itu. Saya melihatnya kemungkinan dia akan kembali terkoreksi saat dia menyentuh level 230-an. Tapi karena mengingat ini juga sudah view-nya sih uptrend view setahunnya. Ini break peak yang berapa ya? Oh, belum pernah break trough nih, Pak Hendra. Setelah dia break peak di sini di 22 Juli ya. Ini break peak yang kedua, berikutnya kan jadi break peak yang ketiga. Kalau Anda mau main cepat bisa dilakukan. Tapi kalau mengharapkan dia melanjutkan trennya, kelihatannya perlu waktu ya. Perlu waktu, mungkin dia akan cenderung zigzag dulu di area sini. Seperti itu. Boleh aja, bisa simpan dulu ke dalam watchlist. Bentar. Astrindo Nusantara ya ini. Cuma sekali lagi saya perlu ingatkan ya rekan-rekan ya, kalau untuk saham ini dia akan ketemu resistance kuatnya di level 230-an saat ini. Oke. Saham yang lain rekan-rekan silakan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ternyata. Jadi setelah Arko tadi, Antam dan BRI bisa diulang. Boleh, siap Pak Jarman. Kita lihat Antamnya lagi ya. Kalau untuk Antam, Pak Jarman masih pegang nggak? Kalau Pak Jarman masih pegang,
Pak Jerman bisa mempertimbangkan pintu keluarnya naikkan ke break low-nya 18 Agustus Pak Jerman kalau masih pegang. Tapi kalau Anda belum punya, ya jelas lupakan dulu saham ini gitu ya. Biarkan dia break trough dulu, nanti mudah-mudahan setelah break trough dia drop lagi ke 1.600-an, mungkin 1.670-an gitu ya. Break pertamanya mungkin akan jadi menarik ya. Atau bisa jadi dia mengalami penguatan dan nge-break testingnya di level 2.200-an ini, bisa jadi seperti itu ya. Saya nggak bisa komen kalau dia bergerak ke 2.200-an. Saya perlu melihat break trough-nya terlebih dahulu dan calon break pertamanya kalau itu yang terjadi. Tapi so far memang seperti yang sering kita bahas, trading plan-nya Antam itu break pertamanya cenderung menarik untuk di entry, dan saya sendiri menyesal nggak entry lagi di break yang ini ya. Dan ternyata dia masih terus sanggup melanjutkan penguatan gitu ya. Itu untuk Antam ya, Pak Jerman. Terus kemudian BRI. Jadi, aku. Nah, gambar yang kamu bisa lihat. Kenapa begitu sih, Dad? Untuk BRI, ini niatnya mau trading atau invest nih, Pak Jerman. Kalau Anda invest ya, maka no comment kan ya, pokoknya tetap hold aja gitu ya. Tapi kalau Anda berniat trading, jika Anda mau entry di break pertama ini, ya spekulasi buy sih bisa dilakukan, cuma mungkin ada baiknya biarkan sampai Triman High muncul dulu gitu ya. Karena apa? Karena ada kemungkinan sekarang ini BRI bisa jadi harus mengalami sideway dulu di bawah 4.500 kelihatannya. Ya, kenapa 4.500? Karena kondisi KLN juga mulai nempel nih Pak Jerman dengan garis biru mendatarnya, dan resistensi kan banyak gitu ya. Jadi kalau Anda berniat trading, saya khawatir BRI akan cenderung flat di bawah 4.500 untuk sementara ini. Ya, itu untuk BBRI. Terus kemudian Toba. Jadi, I need your help. Kalau Toba, no comment, Pak. Sebaiknya sih di skip. Sebaiknya nggak entry dulu gitu ya. Karena saham ini bukan saham uptrend. Sudah lama patah trend. Kita sudah buang juga dari watchlist bersama kita. Dan sekarang ini cenderung flat di bawah 940 Pak Jerman, dan kondisi KLN juga nempel dan garis biru mendatar gitu ya. Jadi hati-hati kalau Anda baru mau berniat entry ke saham ini, sebaiknya di skip gitu ya. Kemudian WMPP. Please lah. WMPP kalau Anda sudah ada di dalam, tinggal jaga pakai break trough atau jaga pakai break daily low hari terakhir juga bisa dilakukan. KLN sudah lumayan ada di puncak ya. Kalau Anda belum punya saham ini, jelas lupakan dulu aja, biarkan dia break trough. Break pertamanya dibahas ulang nanti ya. Selanjutnya Main. Ini juga bukan saham uptrend, Pak Jerman, sebaiknya di skip ya. Seperti yang kita pernah bahas, Main itu punya resistance kuat di level 650. Ya, jadi kondisi KLN juga nempel dengan garis biru mendatar, dia akan cenderung flat di bawah 650 Pak Jerman, sebaiknya nggak disentuh. Saya beralih ke Pak Yamin sekarang untuk Raja. Duduk tenang-tenang ya. Penghapusnya di mana? Nggak tahu, kamu yang pakai. Berikutnya Raja. Raja kalau sekarang dilihat ini uptrend Pak. Cuma uptrendnya kan bisa dibilang nggak pernah resting sejak break peak di tanggal 6 Juli gitu ya. Terus menerus naik dengan kondisi seperti ini. Sudah di dalam kah Pak Yamin? Kalau sudah di dalam tinggal jaga pakai break trough. Kalau Anda belum punya saham ini, biarkan dia break trough. Mungkin setelah break trough kita bahas ulang. Ya, sementara kalau mau simpan ke watchlist boleh disimpan dulu. Ya, kita simpan dulu aja ke dalam watchlist untuk sementara ya. Sebentar. Ini pun Raharja. Ya, tapi ini idenya adalah menunggu sampai dia break trough dulu ya. Kita lihat nanti calon break trough pertamanya seperti apa, Pak Yamin. Saham yang lain, silakan. Ada saham yang lain, rekan-rekan?
Silakan kalau ada saham yang lain. Cari, ada pasti. Ya. Ya, silakan rekan-rekan, ada saham yang lain. Ya, ada lagi nggak sahamnya yang lain rekan-rekan? Silakan. Nggak tahu, cari dulu lah ya. Oke, saham yang lain silakan rekan-rekan. Adakah saham yang lain? Cek. Plan beli apa? Sementara saya masih mewaskat ke PTBA dan ITMG. Jangan lakukan itu kalau laptopnya rusak, aku nggak bisa ngerti. Ya, PTBA seperti yang sempat saya sharingkan, ascending triangle-nya terlihat menarik, sama ITMG tadi. Ya, kita melihat ITMG juga ya, dia bentuk cup and handle yang menarik sementara ini, tinggal menunggu pick trap yang mengecil. Itu tebusan saham. Pak Yamin, Inco pakai OS menarik tidak? Oke, kita lihat dulu ya. OS-nya untuk Inco. Inco sampai saat ini belum muncul sinyal OS, Pak Yamin. Candle terakhir warnanya masih putih. Jadi belum ada sinyal untuk bisa entry. Kemudian sementara ini kita juga bisa melihat ada kemungkinan Inco itu bisa jadi tertahan di bawah 6.675 kelihatannya, Pak Yamin. Jadi kayaknya masih perlu waktu untuk bisa entry ke dalam Inco ya. Pak Akmal, MDKA. MDKA ini sebaiknya di skip, Pak Akmal. Resistance-nya terlihat kuat untuk resistance menurunnya. Kemudian dia juga ada patah tren ya, sejak lama nih, sudah mulai muncul segitiga birunya sejak akhir-akhir Juni gitu ya. Sebaiknya kalau MDKA di skip deh ya. SRTG pun demikian. Kita bisa melihat SRTG itu sudah patah tren, muncul segitiga birunya sejak awal Juli. Dan ini ada trendline resistance menurun yang satu pekan terakhir pun kelihatannya demikian ya. SRTG sulit untuk bisa ngelewatin garis trendline tersebut gitu ya. Ini juga sebaiknya di skip. ADMR selanjutnya. ADMR juga sebaiknya di skip, Pak Akmal. Ini bukan saham uptrend, sudah patah tren cukup lama ya. Dan ini kita mulai melihat kalau di OS udah pasti ranging and quiet ya. Resistance-nya banyak, akan cenderung kejepit di area harga ini. Dan K-line-nya kalau kita lihat pakai chart T3B, K-line-nya juga nempel sama garis biru mendatar. Jadi ini pun sebaiknya di skip. Wika. Wika, kalau Pak Akmal ada di dalam, jika pintu keluar dengan break low candle terakhir, Pak Akmal, kalau belum punya lupakan, karena saat ini Wika juga ada kemungkinan berada di harga puncak, yang artinya tinggal mengalami koreksi aja gitu ya. Sebaiknya sih nggak dulu deh. Biarkan dia break trough, kalaupun mau coba spekulasi buy di break week pertama setelah break trough gitu ya. Silakan saham yang lain. Ada lagi yang lain? Ya. Saya mendengar suara tadi kayaknya. Silakan rekan-rekan kalau ada lagi. Saham lain. Pak Tony, Pak. Ya. Mahendra. Itu DRMA bisa dimasukin postis juga nggak, Pak? DRMA. Volumenya bagus, Pak. Ini ya. Volume bagus, tapi ini bentuk candle-nya panjang-panjang loh.
volatilitasnya tinggi banget ini. Kalau sementara ini sih kelihatannya akan cenderung ranging and quiet terlebih dahulu nih. Headline-nya kan mulai nempel sama garis biru mendatarnya ya. Volumenya di berapa? 34 jutaan. Ya ada sih ada volume, tapi sementara nggak dulu ya. Masih ada kemungkinan dia bermain sideways antara 715 sebagai resistance-nya, dan mungkin dia bisa jadi sideways di bumpernya 665. Jadi kecenderungan bermain di sini masih tetap ada sementara waktu. ISAT ya, Pak Akmal, ISAT. ISAT ini juga sama ya, seperti yang tadi kita lihat sahamnya ya. Barnya panjang-panjang dan zigzag saat ini. Kalau Pak Akmal pegang ISAT, jaga aja pakai break low tanggal ini 18, Pak Akmal. Kalau belum punya, saya cenderung ajak Anda lihat setelah dia break trough seperti apa bentuknya. Karena bisa jadi setelah break trough dia akan ambrol dulu ke 5.500-an lagi, Pak Akmal. Jadi wait and see ya. Kita lihat dulu setelah dia break trough kalau Anda baru mau beli. Oke, saham yang lain silakan. Ada lagi? Ya. Silakan kalau masih ada lagi yang lain. Silakan, silakan. Silakan. Ya. Ambil dong. Ada lagi kan? Segar. Oke, coba lihat Segar. Ini juga kelihatannya sudah patah tren, Bu Santan, karena kondisinya belum confirm sih ya, memang belum confirm, tapi kemungkinan dia akan jadi seperti ini nih. Jadi, coba gambar tanpa itu. Nggak bisa. Aku mau gambar. Kamu naik atas sama dia. Nggak mau. Maunya aku menggambar. Ya, masih ada kemungkinan sih seperti ini nih pergerakannya ya. Jadi kemungkinan lebih dekatnya lagi adalah dia ranging and quiet di bawah ini, di bawah 1295 ya, atau 1300 lah, di bawah 1300 kelihatannya sideway-nya. Kalau ada saham yang lain mungkin Pak Tony, Pak, ya. Ini saya nemu lagi Pak, HATM Pak. HATM. Nggak muncul nih Pak. Harimau. Oh. Abjad. Tenggo. Ini ya. Mami. Oke, boleh aja simpen ke watchlist dulu. Ini idenya saham-saham 3 saham terakhir yang Pak Hendra sampaikan, idenya adalah nunggu Kela ya rekan-rekan semuanya ya. Nunggu Kela ini V-shape karena ini saham-saham baru IPO semua ya. Saya simpan dulu ke dalam watchlist. Satu lagi Pak Tony. Sebentar Pak. Saya simpan dulu ke dalam watchlist ya. Epcot Trans. Apa yang satu lagi? Satu lagi ada yang bagus Pak, MEDS. Apa? Sorry? MEDS. Mami, Eko, Delta, Sierra. Ya, ini ya. Acer Medical Indonesia ya. Oke, boleh kita simpan dulu ke dalam watchlist. Acer. Sip. Ya, jadi ini Pak Hendra memberikan informasi ke kita ya rekan-rekan, beberapa saham IPO yang kita bisa coba lihat Kela ini nanti V-shape-nya bagus gak untuk di entry di calon berikut pertamanya ya. Oke, yang lain lagi silakan rekan-rekan. Sama-sama Bu Sansan. Thank you juga. Oke, ada lagi saham yang lain silakan. Yuk silakan kalau ada pertanyaan.
Ada Madura oleh orang. Silakan. Ada rasa Madura. Yang lain? Wow, what's that? What did I? What did I? What did I? Oke, Pak Sandy, thank you sudah ikutan ya Pak Sandy. Selamat istirahat, selamat akhir pekan buat Pak Sandy. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 20-20 lah ya. Kalau 20-20 Anda nggak ada pertanyaan lagi, memang sudah nggak ada yang dibahas. Kita lanjutkan di Telegram nanti. Karena kalau jam segini saya akhiri, saya khawatir nanti masih ada teman-teman yang baru sempat login gitu ya. Kasihan baru mau login, kita sudah hilang. Sampai 20-20 ya, kita lihat. Kalau memang nggak ada pertanyaan semua, nanti kita akhiri. Pak Yamin juga thank you sudah ikutan Pak Yamin. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan buat Bapak. Teman-teman yang lain silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya masih akan buka roomnya sampai 20-20 ya. Silakan rekan-rekan. Saham Bank Tony, kios Pak. Pak Tony, kios Pak. Kios. Apa tuh spellingnya? KIOS. Oh, kios. Ini sih kalaupun spekulasi pengen buy, kelihatannya harus nunggu di break pertamanya ya, Pak Hendra. Masuk watchlist nggak Pak? Enggak lah. Saya ngeliatnya gini nih. Saya coba tambahkan satu buah garis trendline ya. Ini ya. 558 ya, jadi dianggaplah 560 ya, 560-an. Nah, ini dia baru coba menyentuh dan menembus nih. Ya, kita lihat ya. Setelah kenaikan setinggi ini, mencoba untuk menembus level satu level harga yang tadinya support, sekarang diuji jadi resistance gitu ya. Kita lihat dia kuat nggak? Ya, kemungkinan sih juga saya harusnya perlu koreksi dulu ya setelah ini. Kemungkinan dia perlu koreksi dulu. Ya, kalaupun mau coba di watchlist, Anda pertimbangkan nanti setelah dia break trough gitu ya. Saya tertarik nambahkan trendline ini juga sebentar. Kita cek trendline menurunnya ya Pak Hendra ya. Dari puncaknya kios di sini. Ya, Anda lihat ya. Puncaknya coba ditembus di sini, koreksi, kita kembali ke view setahun. Nah, oke. Ada kemungkinan mungkin setelah setelah dia break trough tentunya break pertama lagi kalau dia resting di 500-an ini mungkin bisa jadi terjadi penguatan sampai ke 800 mungkin ya. Kalau sekedar mau disimpan ke watchlist boleh aja, cuma saya nggak mau masukkan ke sini dulu ya karena ke watchlist uptrend stok kita, karena nanti takutnya teman-teman jadi pada bingung yang nggak ikutan mentoring. Pas mereka buka, kok trennya seperti ini gitu ya masih. Jadi saya nggak masukkan ke watchlist, tapi buat teman-teman yang ikutan mentoring saat ini, Anda bisa lihat ya ini ya kemungkinan bisa terjadi yang tadi kita bahas gitu ya. Kalau Pak Jerman saham-saham bank digital, saya nggak hafal Pak saham-saham bank digital apa aja. Coba ntar kita bahas satu persatu kalau Pak Jerman tahu nama kode-kode sahamnya ya. Pak Akmal. Arto, Pak Tony. Apa? Arto. Itu bank digital ya, bank jago. Digital. Kalaupun mau coba pakai OS mungkin bisa dicoba, tapi sayangnya hati-hati ya, kondisi KLN-nya nempel nih. Jadi ada kemungkinan penguatan yang terjadi paling top-topnya ya. Paling top-topnya mungkin setelah dia resting cukup lama, mungkin terjadi penguatan sampai 11.800 mungkin. Ya kalau untuk Arto. Saya ajak Anda lihat IMPC dulu ya, pertanyaannya Pak Akmal.
IMPC. IMPC kalau belum punya baru mau coba entry, bersabar tunggu peak traffic mengecil, Pak Akmal. Ya, ini masih bisa dicoba tapi bersabarlah, tunggu peak traffic mengecil, ya. Bu Cendewi, apa kabar Bu Cendewi? Selamat malam, selamat mengikuti mentoring. Yuk, silakan. Malam Pak, sorry telat. Nggak apa-apa Ibu, silakan. Yuk, silakan rekan-rekan kalau masih ada pertanyaan. Pak, friend Pak. Apa? Bu Cendewi, sorry. Friend ya. Ya. Friend, ini kalau Anda sudah ada di dalam, jaga pakai break draft baik-baik. Kalau Anda belum punya, baru berniat mau entry, biarkan dia break draft dulu. Saya nggak komen sekarang. Tapi mungkin kalau dia terkoreksi sampai ke 80 perak lagi, break pick pertamanya mungkin bisa diperhatikan. Kalau saat ini sih saya melihatnya ada kemungkinan setelah break draft dia harus mengalami koreksi kembali. Ya, kalau untuk friend saat ini. Biarkan dia break draft dulu, baru kita perhatikan lagi nanti setelah break draft ya. Oke, thank you Pak. Sama-sama Ibu. Pak Ben, Mak Energi sudah di dalam pas break pick. Oke. Ding, ding. Ding, ding. Energi sudah break pick pertama ya. Break pick pertama berarti Pak Ben masuk di sekitar tanggal 22 Juli ya. 22 Juli masuk, saat ini sudah sedikit terganti profit di break draft. Ya, jaga baik-baik break draft-nya Pak Ben, karena saham ini ada kemungkinan harus flat dulu di bawah 300 perak gitu ya. So far break draft keluar dulu aja ya. Thank you Pak. Sama-sama Pak Ben. Bu Cendewi, BRMS. BRMS ini kita tadi sempat bahas ya Bu Cendewi, ada kemungkinan dia flat dulu. Flat antara 220 sampai 240 kemungkinan permainan flatnya. Ditambah kondisi Kellen yang nempel garis biru mendatar. Jadi saya melihat ada kemungkinan dia flat di sana cukup besar gitu Bu Cendewi. IPPE. Ini juga sama ya, bukan sama uptrend. Ini kemungkinan dia untuk flat di bawah 300 perak sangat besar. Jadi kalau Anda belum punya saham ini sebaiknya skip dulu ya. Kalau untuk saham ini, Dewa. Ini kalau Anda sudah di dalam, jaga pakai break daily low hari terakhir aja. Kalau belum punya, lupakan dulu. Sudah naik cukup tinggi, tingkat volatilitas akan sangat besar. Sebaiknya biarkan dia break draft dulu aja ya, kalau baru berniat mau entry. Berikutnya Bumi. Sama, kalau Anda sudah ada di dalam saham ini, jaga pakai break daily low hari terakhir aja. Kalau belum punya, biarkan dia sampai break draft dulu, baru kita bahas ulang nanti ya. Pak Jairman, BBHI. Sebaiknya nggak sentuh. Kalau BBHI ini akan sangat rawan bermain ranging and quiet gitu ya, bener-bener ranging and quiet, pakai OS-nya pun nggak boleh disentuh ini. Selanjutnya BBYB. Ini juga sebaiknya skip dulu. Walaupun memang trim high sudah mulai muncul, tapi break pick pertamanya menurut saya nggak cukup menarik gitu ya. Kenapa? Karena Anda tarik garis trendline menurun ini, resistance-nya gitu ya, maka kecenderungan dia untuk terus bermain di bawah ini saat ini masih sangat besar. Jadi ada baiknya skip juga untuk BBYB. BABP. Wah sama Pak, ini ranging and quiet juga. Pakai OS pun nggak boleh disentuh. Ya, dari resistance supportnya numpuk, kayak lainnya flat dengan garis biru mendatar. Tidak ada akumulasi volume selama dia sideways, jadi sebaiknya di skip ya. Saham yang lain silakan. Ada lagi? Incaran Pak Tony apa Pak? Lagi tunggu apa? Kalau saya sementara tetap sama Pak, yaitu PTBA. Kenapa PTBA? Karena dia segitiga ascending triangle. Terus kemudian, tapi saya nggak entry di backpick ini ya, saya masih tetap prefer nunggu di 4360 kalau untuk saat ini. Terus kemudian ada ITMG.
cup-nya sudah terbentuk, handle-nya coba resting di atas cup, tinggal tunggu peak trough mengecil. Mudah-mudahan peak trough-nya mengecil. Gitu, Pak Ben. Oke, thank you, Pak. Akra, ya siap. Thank you, Pak Ben. Pak Akmal, Akra. Sebentar. Oh. Akra ini juga cukup oke, ya, walaupun memang base-nya nggak terbentuk base yang flat di bawah gitu ya, cukup tajam gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa lihat dia coba untuk resting di sana. Nah, kalau Anda mau coba, ini bisa dicoba di break pertamanya, Pak Akmal. Tapi mengingat calon peak trough-nya kelihatannya akan jadi cukup jauh ya. Minus 8%, 11.30. 11.40, oke, nggak nyampe 8% sih, ya nggak nyampe 8%. Boleh dicoba di break pertamanya. Tadi saya pikir lebih dari 8%, ternyata enggak. Cuma pintu cut loss-nya Anda harus jaga pakai break load tanggal 18 ya, Pak Akmal. Bu Cendewi, Sido ini sebenarnya udah bukan saham uptrend. Bicara rule T3B jelas nggak boleh, karena ini patah tren sudah ya. Sudah muncul break low. Tapi ada yang menarik yaitu akumulasi volume terjadi gitu ya. Kita juga sempat bahas, kelihatannya garis trendline support ini akan berperan sebagai bumpernya. Nah, begitu dia drop cukup dalam, tertahan di area di atas garis trendline masih ya. Mulai sideway, kondisi yang sangat wajar, tapi sideway-nya disertai dengan akumulasi volume, berarti cakep gitu ya. Jadi kalau Anda mau coba spekulasi buy di break peak boleh dilakukan. Ya, spekulasi buy di break peak boleh dilakukan. EMTK. Ini sih sebaiknya nggak disentuh. Walaupun Anda mau coba spekulasi buy gitu ya, boleh, tapi tunggu peak trough-nya mengecil. Kenapa saya katakan spekulasi buy? Karena kalau kita tarik garis trendline ini nih, dari puncaknya yang di Juli 2021 ke puncak yang di Agustus 2021, tarik lebih panjang, garis ini masih kelihatan mencoba untuk menopang sebagai support. Nah, kalau peak trough-nya mengecil di atas garis biru ini, mungkin spekulasi buy bisa dicoba, Bu Cendewi. Ya, tapi bersabarlah, tunggu peak trough barunya terbentuk, gitu ya. Saham yang lain, silakan. Ada lagi yang lain? Rekan-rekan, kalau pertanyaan yang lain silakan. Pak Tony, kalau HMSP break peak boleh nggak Pak? HMSP. HMSP break peak. Pakai OS Pak. Oke, coba kita cek OS-nya. Mungkin ada yang menarik di break resistance gitu ya pakai OS. Kalau break peak 2 mungkin oke lah, bisa dicoba kalau pakai break peak 2. Tapi kalau break peak 1 atau break resistance 1 rasanya enggak. Kenapa? 940 Pak. Misalnya ambilnya 940. 940 bisa dicoba. Tapi saran saya Anda pasang TP di sekitar 950. Pak Hendra. 950, 955. Karena Anda perhatikan ya di sini ya. Ini kan banyak banget nih di sini nih. Shadow-shadownya ya. Ini kan berarti di level harga tertentu kan sebagai penahan gitu ya. Jadi cuma manfaatin kenaikan 2 poin gitu ya. Atau 3 lah, maksimal 3 poin gitu ya. Karena khawatirnya itu jadi resistance yang baru gitu, Pak Hendra. Oke, Pak. Saham yang lain silakan. Ada lubang. Ada lubang. Ada lagi yang lain? Ada lubang. Silakan kan. Saya mundurkan ke 8.30 ya. 20.30 kalau Anda nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri. Silakan. Ada lagi. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama Pak Ben. Ya. Selamat istirahat. Selamat malam Pak. Selamat istirahat ya. Bu Sansan juga thank you sudah ikutan. Selamat malam, selamat istirahat. Ada lagi yang lain rekan-rekan silakan. Kalau ada yang masih mau discuss, khususnya Bu Cendewi ini baru login kan? Nanti saya ikut video aja Pak. Siap Bu Cendewi. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri rekan-rekan. Pak Akmal juga udah pamitan. Thank you Pak Akmal sudah ikutan. Selamat malam, selamat istirahat. Baiklah kalau gitu kita akhiri ya rekan-rekan ya. Kita lanjutkan di Telegram. Kalau ada pertanyaan saya akan jawab di Telegram. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Selamat istirahat buat Bapak Ibu semuanya. See you ya.